Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Altuber, selamat datang di Alia Rohman YouTube channel inspiratif dan edukatif. Video kali ini akan menayangkan bagaimana cara menggambar pesawat terbang Garuda Indonesia. Peralatan apa sajakah yang dibutuhkan, serta bagaimana pula hasil gambarnya, dan juga bagaimanakah informasi penting yang menarik untuk kita simak dari pesawat terbang tersebut. Tonton terus dan simak video ini sampai selesai. Dan selanjutnya silakan untuk Anda like dan subscribe video ini, serta bagikan ke media sosial lainnya, agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain dengan kebaikan pula. Terima kasih dan selamat menonton. Halo sahabat Altuber, jumpa kembali bersama Alia Rohman YouTube channel inspiratif dan edukatif. Di dalam video cara gambar pesawat terbang Garuda Indonesia kali ini, alat-alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita gunakan mister atau penggaris, kemudian pensil 2B atau 10B, spidol warna hitam, warna biru muda, biru tua, merah jambu, orange, dan juga kuning. Bisa ditambahkan lagi dengan spidol ukuran besar atau kaligrafi pen dengan ukuran 3,0 mm. Untuk cara membuatnya, kita bisa langsung menggunakan spidol warna hitam ukuran kecil, atau bagi Anda yang masih pemula, maka kita bisa menggunakan pensil untuk menggambarnya dengan membuat sketsa awal pembuatan gambar pesawat terbang. Sahabat Altuber, sembari kita melihat cara gambar pesawat terbang Garuda Indonesia ini, mari kita simak beberapa informasi penting yang unik dan menarik mengenai pesawat terbang. Sahabat Altuber, pesawat adalah moda transportasi udara yang selalu digemari dan disukai ataupun menjadi favorit setiap orang. Tapi tahukah kita fakta unik yang ada di dalam pesawat? Agar sahabat tidak penasaran, mari kita simak beberapa fakta unik yang ada di dalam pesawat. Fakta unik yang pertama, di dalam ruang kokpit terdapat suatu benda yang bentuknya mirip seperti kapak dan berwarna merah. Alat ini adalah termasuk suatu alat ataupun peralatan darurat yang harus ada di dalam ruang kokpit. Alat ini berfungsi untuk membuka pintu ketika pesawat dalam keadaan darurat, dan biasanya benda tersebut terdapat di belakang kursi kemudi pilot. Bentuknya seperti kapak, tetapi ada lubang dan berwarna merah. Fakta unik yang kedua, ada benda seperti kait di sayap pesawat dan berfungsi untuk penyelamatan saat darurat. Jadi benda itu berfungsi untuk mengait tali yang digunakan sebagai pegangan penumpang saat dievakuasi melalui pintu darurat. Mengingat sayap pesawat sangat licin, maka tali yang dikaitkan itu bisa menjadi alat bantu evakuasi. Fakta unik yang ketiga, jika kita perhatikan, jendela pesawat memiliki lubang kecil. Tahu apa fungsinya? Lubang kecil itu bukan dibuat untuk aksesoris atau pemanis. Lubang kecil ini berfungsi sebagai regulator tekanan yang ada di dalam kabin. Selain itu, lubang kecil itu juga berfungsi untuk mengatur aliran udara. Fakta unik yang keempat, ada ruang rahasia di dalam pesawat yang mungkin kita tidak tahu di mana tempatnya. Ruang rahasia itu biasanya digunakan untuk istirahat para awak pesawat.
Ruangan ini hanya diketahui oleh awak kabin saja. Biasanya ada di bagian atau belakang pesawat. Fakta unik yang kelima, di negara tertentu ada petugas keamanan khusus yang bernama Air Marshal Service untuk penerbangan komersial. Negara yang punya Air Marshal Service ini biasanya adalah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Kanada. Petugas keamanan ini menyamar sebagai penumpang saat berada di dalam pesawat. Hal ini menghindari hal buruk seperti pembajakan di dalam pesawat. Fakta yang keenam, jika kita pernah melihat tanda segitiga pada dinding pesawat, ternyata ini juga ada fungsinya, sahabat. Tanda segitiga yang berwarna hitam itu memiliki fungsi sebagai tanda di mana sayap pesawat dapat dilihat dengan baik. Hal ini berfungsi saat terbang dan ternyata ada indikator yang rusak. Pilot bisa mengintip posisi sayap pesawat pada kondisi flap dari tempat yang sudah bertanda itu. Yang paling utama, tanda ini sangat berguna pada kondisi musim dingin untuk memastikan sayap pesawat telah bebas dari es dan salju. Fakta unik yang ketujuh, mungkin kita tidak tahu kalau udara di dalam kabin sebenarnya berasal dari kompresor yang berasal dari masing-masing turbinnya. Sahabat Altuber, udara yang ada di dalam kabin memang berasal dari luar, tetapi kita tidak perlu cemas jika udara tersebut akan kotor, karena udara yang masuk di dalam kabin sudah difilter dan didinginkan sebelumnya. Jadi kita tetap bisa menikmati udara dengan fresh. Fakta unik yang kedelapan, pintu pesawat pada saat terbang tidak bisa dibuka. Jadi kita tidak perlu khawatir pintu itu akan terbuka sendiri. Sahabat Altuber, Ablegad, pilot British Airlines mengatakan, jika tidak ada orang yang kuat membuka pintu pesawat saat terbang, sekalipun dia orang yang paling kuat. Alasannya karena tekanan udara di dalam kabin lebih besar daripada tekanan yang ada di luar. Fakta unik yang ke-9, jendela pesawat dirancang bulat karena merupakan standarisasi maskapai komersial. Pada tahun 1952, pernah ada jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, tetapi jendela yang berbentuk persegi dinilai cacat dan tidak diterapkan lagi. Alasan utamanya karena perbedaan tekanan udara dalam dan luar pesawat menimbulkan tekanan pada masing-masing sudut jendela dan menyebabkan kegagalan struktural dan menyebabkan kecelakaan pesawat. Fakta yang ke-10, sebelum take off dan landing, pramugari meminta kita untuk mematikan handphone atau mengaturnya pada flight mode atau mode pesawat. Itu ada alasannya. Alasan utamanya adalah agar sang pilot tidak terganggu pada saat mereka melakukan komunikasi menggunakan radio. Fakta unik yang ke-11, pesawat penumpang paling besar di dunia adalah Airbus A380. Airbus A380 adalah pesawat yang punya tempat duduk tingkat dengan mesin jetliner dan terbang pertama kali pada tanggal 27 April 2005. Pesawat ini punya 4 juta komponen penyusunannya. Fakta unik yang ke-12, oksigen yang ada di dalam masker oksigen darurat pesawat hanya bisa digunakan selama 15 menit. Sahabat Altuber, inilah kenapa masker oksigen hanya digunakan pada saat darurat saja. Tentunya kita pun enggan terjebak dalam situasi seperti itu. Jadi saat terjadi kondisi darurat, pada waktu kurang dari 15 menit pesawat harus dibawa ke ketinggian normal. Sahabat Altuber, fakta selanjutnya, pesawat sering tersambar petir.
Fakta sederhana adalah pesawat sering tersambar petir. Biasanya petir menyambar bagian tepi tajam pesawat seperti ujung sayap, hidung, atau ekornya. Namun jangan khawatir tentang hal ini. Pesawat menerapkan teori Faraday. Ia bertindak sebagai sangkar Faraday yang melindungi interior dari tegangan apapun. Komponen listrik serta komponen penerbangan elektronik lain seperti tangki bahan bakar juga telah didesain dengan hati-hati. Sahabat Altuber, fakta selanjutnya adalah aturan 90 detik. Kita mungkin tergoda untuk tidak mendengarkan briefing keselamatan yang disampaikan oleh pihak maskapai. Tapi mungkin kita harus mengubah kebiasaan ini. Pasalnya dirangkum dari laporan New York Times pada 2013, Badan Keselamatan Penerbangan AS atau FAA menyebut bahwa evakuasi pesawat harus dilakukan dalam waktu 90 detik. Itu karena ketika kecelakaan pesawat terjadi, waktu yang diperlukan untuk api menyambar hanya dalam 1,5 menit tersebut. Untuk itu, dalam waktu-waktu krusial ini, kita tidak boleh panik dan harus mengetahui pintu darurat. Fakta yang berikutnya adalah 11 menit paling berbahaya. Sahabat Altuber, meski beberapa kajian menyebut bahwa pesawat terbang merupakan bentuk transportasi paling aman, tetapi banyak yang belum diketahui mengenai kendaraan yang besar ini. Penelitian menunjukkan bahwa jika kecelakaan paling mungkin terjadi dalam 3 menit pertama saat mengudara dan 8 menit saat landing. Menurut analisis mendalam oleh perusahaan Boeing, 11 menit ini bertanggung jawab untuk 80% dari semua kecelakaan fatal dalam penerbangan komersial di seluruh dunia dari 2007 hingga 2016. Seorang Tom Farrier, pensiunan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa pendaratan pada umumnya sedikit lebih berbahaya dan membutuhkan penanganan yang sedikit lebih rumit dibanding lepas landas. Namun, baik lepas landas maupun pendaratan tetap ada tantangan masing-masing. Terkadang akhir penerbangan adalah saat yang lebih rumit, terutama ketika tiba-tiba ada angin atau landasan pacu yang licin, kata Farrier. Sementara tantangan terbesar saat lepas landas adalah mengatur kecepatan. Seringkali butuh waktu lama penyesuaian atau menyesuaikan kecepatan saat lepas landas agar pesawat bisa mendaki dengan baik, imbuhnya. Sahabat Altuber, itulah beberapa fakta unik dan menarik serta informasi penting mengenai pesawat terbang. Semoga tayangan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda suka, silakan Anda like dan subscribe video ini serta bagikan ke media sosial lainnya agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain dengan kebaikan pula. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.